Masa aksi yang tergabung dalam Poros Buruh menggelar demonstrasi di gedung KPU RI Jakarta. Ya, masa menolak Pilpres curang dan meminta para komisioner KPU dipecat. Dengan membawa spanduk, masa aksi ini berunjuk rasa di depan KPU RI Jakarta Rabu siang. Dalam aksinya, mereka menuntut diantaranya menolak Pilpres curang, diskualifikasi capres-cawapres yang diduga curang, meminta para komisioner KPU dipecat, hingga melakukan audit IT KPU. Akibat massa yang membadati area sekitar Jalan Imam Bonjol setempat, terjadi kemacetan. Petugas kepolisian pun berjaga di sekitar lokasi dan menutup sementara Jalan Imam Bonjol depan KPU. Dari Jakarta, Ismailia, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Aksi mengawal pemilu 2024 agar tetap berlangsung damai hingga hari pelantikan nanti terus disuarakan elemen mahasiswa dan pemuda. Massa mengajak masyarakat menjaga kedamaian dan juga tidak termakan isu hoaks politik. Sejumlah mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Peduli Demokrasi bersama sejumlah mahasiswi cantik menggelar aksi damai di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Aksi turun ke jalan ini dilakukan mahasiswa untuk pengawalan proses pemilu 2024 agar tetap berjalan damai hingga hari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih nanti. Mahasiswa pun meminta agar KPU dan Bawaslu bekerja dengan maksimal. Aksi damai ini adalah berupa bentuk untuk menjaga sebuah pemilu agar tetap damai. Di sini kami akan tetap kawal para penyelenggara pemilihan umum seperti KPU, Bawaslu. Demi memaksimalkan pelaksanaan pemilu tetap berjalan damai tanpa adanya perpecahan, mahasiswa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak termakan isu hoaks. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, melihat proses pemilu 2024 yang diduga diwarnai sejumlah kecurangan, Forum BEMS DIY mengeluarkan 3 tuntutan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu. Para mahasiswa juga akan menggelar aksi lanjutan jika tuntutannya tidak dipenuhi. Karena menilai proses pemilu 2024 diduga kuat telah direkayasa sejak awal untuk memenangkan paslon tertentu, Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Sedaerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan 3 tuntutan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu. Pilpres dan Pileg diduga telah direkayasa sejak awal untuk memenangkan capres dan calon legislatif tertentu. Maka demikian tegaknya demokrasi, hasil Pilpres dan Pileg 2024 harus dibatalkan. Forum BEMS DIY juga menemukan beberapa kejanggalan proses pemilu 2024, diantaranya adalah kejanggalan sistem penghitungan suara KPU, anomali data penghitungan suara, penggunaan Sirekap yang servernya berada di RRC, Prancis, dan Singapura. Sirekap dinilai melanggar peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2015 pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik lingkup publik wajib berada di wilayah Indonesia. Investigasi yang kita lakukan di lapangan sehingga kita betul-betul komitmen untuk menjaga bagaimana demokrasi itu betul-betul berjalan dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Tapi ternyata kita menemukan banyak kejanggalan dan pelanggaran yang terjadi di lapangan, baik di level TPS, bagaimana mobilisasi dan intimidasi dan money politik itu terjadi, bahkan di Sirekap itu sendiri beberapa anomali yang ditemukan oleh kawan-kawan tim media, sehingga kita mengambil kesimpulan dengan tuntutan itu. Selain itu, para mahasiswa juga menemukan adanya money politics di berbagai daerah serta keberpihakan pejabat dan aparat pemerintah kepada paslon tertentu. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sementara itu beberapa TPS di sejumlah daerah menggelar pemungutan suara ulang di pemilu 2024. Hal itu lantaran terjadi kesalahan administrasi pemilih.
Sejumlah warga berdatangan ke lokasi tempat pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 10 Kampung Dukuh, Kelurahan Rangkas Bitung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Hal ini menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Lebak terkait temuan kesalahan administrasi berupa satu pemilih yang tidak melampirkan formulir pindah memilih. Pihak Bawaslu mengatakan pengawasan di PSU dilakukan secara melekat dan memastikan PSU berjalan sesuai dengan aturan. Sehingga proses pengawasannya juga kami lakukan secara maksimal. Nah, kesempatan ini ada Pak Waka, ada Pak Camat yang juga hadir bersama teman-teman Bawaslu dan KPU untuk memastikan tidak lagi ada kesalahan yang terjadi seperti tanggal 14. Karena PSU itu tidak boleh berulang, PSU itu hanya boleh satu kali. Nah, sehingga harus dipastikan betul tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang berpotensi mencederai seluruh proses yang ada di TPS 10 ini. Hari ini kita melaksanakan PSU, di mana di tanggal 14 kemarin penyelenggara di KPPS ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh kawan-kawan. Sebenarnya sih kawan-kawan sudah menetaati peraturan kami, tapi karena ada beberapa hal mungkin akhirnya itu dilakukan tanpa kesengajaan, dan tentunya ini atas rekomendasi kawan-kawan pengawas pemilu untuk dilakukannya PSU. Sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar juga menggelar pemungutan suara ulang terhadap warga di TPS 14 Desa Pering, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Hal ini dilakukan karena ditemukannya 2 orang warga dari luar daerah yang tidak masuk daftar pemilih tetapi ikut mencoblos pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 lalu. Satu persatu, warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap kembali mendatangi Balai Banjar untuk menyalurkan hak pilihnya, yakni memilih calon presiden dan wakil presiden. Memastikan masyarakat itu menggunakan hak pilihnya sesuai dengan yang ada di harapan kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan itu tetap bisa hadir sesuai dengan kehadiran pemilih yang kemarin. Namun demikian, karena ini adalah PSU, tentu semua itu berproses dan berpeluang ketidakhadiran menjadi catatan. Di TPS 14 Desa Pering terdapat 271 warga yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap, di mana saat pencoblosan suara ulang ini, semua warga yang masuk dalam DPT kembali menyalurkan hak pilihnya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution dan Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, 100 tokoh menolak hasil Pilpres 2024. Ya, pelaksanaannya dinilai menyimpang dari etika, politik, agama, dan budaya bangsa. Menilai terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. 100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024. Pembacaan atas sikap penolakan para tokoh tersebut dibacakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Kami dengan penuh keyakinan dan kesadaran menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan disengaja. Maka oleh karena itu, tolong diperhatikan posisi dari hari ini, mendesak dilakukannya audit forensik terhadap IT KPU. Ini sudah pikiran banyak orang juga. Maka kita akan saling bekerja sama mendorong adanya audit forensik, dan kami menyiapkan ahli, terutama untuk membuktikan sebuah penghinaan terhadap negara, yaitu adanya server di luar negeri, tempatnya di Singapura. Yang kedua, pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. Nanti apakah ada lembaga penegak hukum negara yang melakukan itu, atau kita tunggu ada kawan-kawan yang akan melakukan People's Tribunal. Yang ketiga, nah ini agak tenahan, mohon maaf, di antara kami belum ada kesepakatan karena ada beberapa pikiran. Tadi banyak didengar call-nya tinggi,
agar dilakukan pemilu pilpres ulang secara menyeluruh dari awal. Ada juga yang tidak setuju, karena boleh jadi hal demikian menguntungkan pihak tertentu. Maka posisi dari pernyataan ini pengulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS sampai kepada T1 ya, yang telah diverifikasi keabsahannya. Jadi bukan hanya rekapitulasi di TPS sampai C1 dibiarkan begitu saja, diverifikasi karena ada perolehan suara sebuah atau paslon tertentu melebihi jumlah total pemilih di TPS itu. Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kami dengan penuh keyakinan dan kesadaran menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan disengaja.